Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku BSE Bahasa Indonesia SMP kelas 7. Ini materi kurikulum Merdeka 2022 anak-anak. Bab 1 Jelajah Nusantara, kegiatan 6 menilai pamflet wisata. Kita akan belajar di halaman 19 sampai dengan 21. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, Ibu lanjut membahas halaman 19 anak-anak. Kemudian perhatikan kembali contoh lain pamflet wisata di bawah ini. Ini adalah pamflet wisata Green Canyon anak-anak. Mari kita cermati. Menyelami keindahan Green Canyon. Green Canyon Adventure. Wisatanya ada aktivitas bahari, ada river tubing dan juga body rafting. Kita cermati, ini untuk pamfletnya dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik anak-anak. Perlu Ibu ingatkan kembali, arti kata pamflet menurut KBBI adalah surat selebaran. Lanjut ke halaman kedua, pamflet wisata Green Canyon anak-anak. Kita cermati, di sini ada gambar pemandangan yang indah dari Green Canyon yang cukup besar anak-anak. Green Canyon Adventure. Ini keterangannya Sungai Santirah. Lokasi tepatnya berada di Dusun Giriharja, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, atau sekitar 18 km dari Pangandaran dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit menggunakan kendaraan darat. Green Canyon Pangandaran adalah destinasi yang bisa dikategorikan sebagai lanskap tropis yang unik. Di antara kedua dinding ngarai yang berwarna hijau karena ditumbuhi lumut ini, Anda bisa langsung melihat fenomena alam yang menarik. Ibu lanjut ke soal B anak-anak. Kedua pamflet di atas sama-sama menyajikan informasi tentang wisata alam. Namun penyajian gambar, tata letak, dan warnanya tentu berbeda. Bandingkan kedua pamflet di atas dan bandingkan pendapatmu dengan pendapat teman. Di sini ada tabel 1.5 perbandingan pamflet. Ibu memberi contoh saja anak-anak. Ini anak-anak bisa mengisi tabel sesuai dengan pendapat anak-anak masing-masing untuk membandingkannya. Yang nomor 1, elemen pamflet. Foto pada pamflet menggambarkan objek yang dijelaskan. Ini di sebelah kanan sudah Ibu pindahkan gambarnya. Di sini untuk pamflet Papandayan yang di atas dan pamflet wisata Green Canyon yang di bawah. Untuk pamflet Papandayan, ya, foto cukup menggambarkan setiap objek dengan lengkap. Karena setiap objeknya digambarkan ini anak-anak. Objek wisatanya, setiap spotnya ini digambarkan satu persatu. Tetapi objek digambarkan kecil-kecil sehingga kurang jelas. Gambarnya kecil-kecil semua anak-anak untuk pamflet yang Papandayan. Selanjutnya untuk pamflet wisata Green Canyon. Foto sudah menggambarkan objek dengan jelas, dengan ukuran yang besar. Fotonya besar-besar anak-anak. Tetapi kurang lengkap karena tidak ada foto tentang aktivitas bahari. Di sini ada keterangan tentang aktivitas bahari, tetapi tidak digambarkan dalam foto anak-anak, jadi kurang lengkap. Yang kedua, elemen pamflet, kualitas foto cukup baik, jelas, dan objek diambil dari sudut pandang yang baik sehingga tampak menarik. Untuk Papandayan, ya, kualitas foto cukup baik dan jelas, tetapi foto tenda dan pesepeda terlalu besar sehingga menghalangi gambar pemandangan. Untuk Green Canyon, ya, kualitas foto cukup baik dan jelas. Pengambilan sudut pandang juga baik sehingga menjadi pemandangan yang menarik. Elemen pamflet yang ketiga anak-anak, warna pamflet cukup baik dan sesuai dengan warna huruf. Untuk Papandayan, warna huruf sudah cukup kontras dengan warna latar pamflet. Untuk Green Canyon juga sama anak-anak, warna huruf sudah cukup kontras dengan warna latar pamflet. Elemen yang keempat, huruf pada pamflet cukup jelas dan dapat dibaca. Untuk Papandayan, ya, huruf sudah cukup jelas dan mudah dibaca.
Selanjutnya untuk Green Canyon, ya huruf sudah cukup jelas dan mudah dibaca. Lanjut ke materi kupas teori anak-anak. Penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali huruf KPTS. Yang ke-1 fonem KPTS luluh. Ini luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf KPTS. Misalnya memengaruhi. Ini men diikuti dengan kata dasar pengaruh. Memesona, awalan men diikuti dengan kata dasar pesona. Mengarantina, awalan men diikuti kata dasar karantina dan sebagainya. Kalau biasanya anak-anak pernah membaca kata mempengaruhi, mempengaruhi, ini berarti tulisan mempengaruhi. Ini salah anak-anak, karena ini dari kata dasar pengaruh dan diberi awalan men. Jadi yang tepat bukan mempengaruhi, tetapi adalah memengaruhi, karena pengaruh ini merupakan kata dasar. Ini salah anak-anak. Jadi kalau anak-anak menulis mempengaruhi, besok lagi harus diperbaiki menjadi memengaruhi. Selanjutnya di sini biasanya anak-anak juga pernah membaca kata mempesona. Di sini mempesona. Kalau kita cermati, ini kata dasarnya adalah pesona. Jadi harusnya luluh. Di sini P-nya harus luluh karena kata dasarnya adalah pesona. Jadi yang tepat bukan mempesona tetapi adalah memesona. Di sini. Nih. Seperti kata memukau itulah anak-anak. Men di sini ditambah kata dasar pukau. Ini menjadi memukau. Kata berawalannya menjadi kata memukau. Ibu lanjutkan yang kedua di sini. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan rangkap. Di sini konsonannya rangkap. Ibu cermati, kita cermati bersama. Misalnya memprakarsai, prakarsa. Di sini ada konsonan rangkap yaitu P dengan R. Selanjutnya mengkriminalkan. Di sini ada K dengan R. Ini kata dasarnya kriminal. Di sini K dengan R. Konsonan rangkap. Di sini mengklasifikasi. Di sini di sini juga K dengan L rangkap konsonannya dan sebagainya. Yang ketiga, fonem KPTS tidak luluh. Ini tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan. Kata berimbuhan bukan kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Misalnya mempertaruhkan, memperluas dan sebagainya. Pertaruhkan ini kata dasarnya taruh. Jadi ini sudah berimbuhan. P di sini ini tidak luluh. Memperluas kata dasarnya luas. Perluas ini sudah kata berimbuhan. Di sini awalnya konsonan P, jadi ini tidak luluh anak-anak. Lanjut ke soal tantangan anak-anak. Pilihlah kalimat dengan peluluhan yang benar. Ke-1, perajin memproduksi souvenir dalam kegiatan industri rumah tangga dengan skala kecil. Kita cermati di sini kata yang dicetak dengan huruf miring memproduksi. Di sini Ibu jelaskan. Di sini men ditambah dengan kata produksi. Produksi. Ini seharusnya kita cermati kata dasarnya adalah produksi. Di sini ada konsonan yang rangkap di sini. Ini konsonan yang rangkap berarti harusnya ini P-nya tidak luluh. Harusnya memproduksi. Jadi ini karena memproduksi salah anak-anak, tidak kita pilih. Ini tidak kita pilih anak-anak. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Kemampuan bahasa pemandu wisata itu sangat mengagumkan. Ia secara tangkas menerjemahkan ini paparannya dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman kepada rombongan wisatawan mancanegara yang dibimbingnya. Sekarang menerjemahkan. Ibu jelaskan di sini. Di sini
awalan men di sini. Ini ditambah dengan kata dasar terjemah. Terjemah ditambah di sini akhiran kan. Ini kita cermati. Karena di sini kata dasarnya adalah terjemah, kalau T di sini konsonannya T, maka ini harus luluh anak-anak. Ini kata dasar terjemah ini. Maka T-nya ini luluh. Yang tepat adalah menerjemahkan. Menerjemahkan. Kata dasarnya adalah terjemah. Ini harus luluh. Maka ini salah, tidak kita pilih. Lanjut soal ketiga anak-anak. Kilau sinar matahari yang menerpa permukaan danau itu sangat mengagumkan. Menerpa. Ini kita cermati. Bu jelaskan lebih dahulu. Men. Ini awalannya ditambah kata dasarnya terpa. Ini T-nya kata dasar T. Ini konsonan T awalnya. Ini luluh. Berarti sudah tepat menjadi kata menerpa. Ini kita pilih anak-anak. Ini peluluhannya benar, sudah tepat. Soal keempat anak-anak, pendaki gunung tidak memersoalkan kenaikan tarif selama fasilitas toilet dan keamanan tersedia di sepanjang jalur pendakian. Di sini kata memersoalkan. Jelaskan dulu di sini men. Ini ditambah ini kata dasarnya adalah soal anak-anak. Di sini kata dasarnya soal sudah mendapat awalan per di sini. Ini perlu Ibu beri penjelasan. Per ini ditambah soal, ditambah lagi dengan akhiran kan di sini. Jadi per soal ini sudah kata berimbuan, kata dasarnya soal di sini. Jadi ini tidak luluh anak-anak. P yang ada di sini, konsonan P di sini tidak luluh. Jadi yang tepat adalah mempersoalkan, bukan memersoalkan. Ini berarti kita silang, tidak kita pilih. Lanjut, Paman memprediksi bahwa kami akan tiba di Pantan Terong tepat saat matahari terbit. Memprediksi. Ini kita cermati. Ini ditambah dengan kata dasar prediksi. Dengan kata dasar prediksi, ini kita lihat di sini ada konsonan yang rangka P dengan R. Jadi memprediksi ini sudah tepat anak-anak, ini tidak luluh. Ini memprediksi ini sudah tepat. Jadi pilihan memprediksi ini tepat. Jadi yang kita pilih kalimat yang peluluhannya benar itu adalah kalimat ketiga menerpa, dan kalimat kelima ada kata memprediksi di sini. Ketiga ada kata menerpa, ini sudah tepat. Kelima kata memprediksi juga sudah tepat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.